Tidak ada kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan, akhirnya menjadi pewartaan diri saya sendiri. Itulah alasan kenapa yang kami sampaikan tetap harus firman Tuhan melalui tema-tema yang ingin kami sajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus membuat perumpamaan karena pada waktu itu yang paling disenangi oleh umat-umat Israel adalah perumpamaan. Bayangkan ya, ada seorang pengusaha. Pengusahanya mempunyai karyawan, itu cocok dengan kehidupan mereka. Sehingga orang mulai mendengar. Tapi kalau Tuhan menjadi penyelamat kita, Dia menolong kita melalui para nenek moyang kita, Musa melalui padang gurun, mereka udah dengar setiap hari, udah basi kabarnya. Mereka ingin dengar sesuatu yang lain, maka dibuatlah mengenai tanah garapan, dan juga dibuatlah mengenai misalnya garam dan kemudian juga ya mereka membuat situasi supaya cocok dengan pendengarnya. Yang penting kabarnya nyampe. Seorang yang memang mencintai pekerjaannya tentu akan menjadi kreatif. Dia akan mengusahakan bagaimanapun juga supaya apa yang sedang dikerjakannya itu berhasil. Tetapi orang yang tidak mempunyai passion apapun, maka sebagai imam, sebagai awam, sebagai religius, atau sebagai orang biasa, dia tidak akan membawa apa-apa. Hidupnya akan menjadi kering, karena nasib semua orang sudah ditentukan. Jika engkau memberi kabar baik kepada orang lain, jika engkau menjadi seorang pewarta kebaikan dan menjadi saksi-saksi Tuhan, maka itulah yang akan membuat hatimu menjadi gembira dan kamu menemukan makna hidup. Maka hari ini cobalah melakukan segala hal dengan cara yang positif dan bersungguh-sungguh. Dan ingatlah, bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk memberitakan kebaikan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dalam perayaan Ekaristi ini. Hari ini adalah hari Kamis Pekan Biasa yang ke-16. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, peran setiap orang di dunia ini dalam mewartakan kabar baik sama. Baik itu imam maupun awam maupun religius seperti para suster dan bruder dan frater, semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Bentuk pekerjaannya berbeda, tetapi maksud dari pewartaannya harus sama. Seorang pemilik toko harus tahu bahwa dia tidak boleh berbohong, tidak boleh mengurangi jualan-jualannya, dan kemudian mengurangi timbangan supaya menunjukkan bahwa di toko itu ada kejujuran. Tentu ini cocok dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan mengenai keadilan seperti hari-hari kemarin. Juga demikian kepada para imam. Para imam juga dimaksudkan supaya mereka bersikap yang adil, memberi waktu yang baik kepada umatnya, supaya memperlihatkan wajah Allah terlihat pada siapa saja yang merasa dekat dengannya. Kita jangan merasa dekat atau jangan merasa baik, tetapi kita harus sungguh-sungguh baik. Dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Yeremia tadi dikatakan, Nabi Yeremia, seorang yang tadinya bukan siapa-siapa, yang bahkan terhadap dirinya sendiri sangsi akan panggilannya seperti yang kita dengarkan beberapa hari lalu ini, dia akhirnya dipanggil untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan kebenaran dari Allah. Bukan karena dia sudah pandai, bukan karena dia sudah mengerti, tetapi karena dia jauh ingin mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan Nabi Yeremia dikatakan diutus kepada orang-orang Israel yang sudah mulai pongah. Kita harus melihat bangsa Israel itu adalah bangsa terpilih. Bangsa terpilih yang dituntun sejak awal mula, sejak nol. Mempunyai tanah, mempunyai keturunan dari nol. Benar-benar tidak ada apa-apanya, lalu mempunyai kawanan penduduk sebanyak bintang di langit. Itu janji kepada Abraham. Dan kemudian memiliki tanah di bawah kepemimpinan Musa dan kemudian Harun dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi ada kalanya orang harus diingatkan. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya penduduknya, tetapi juga para imamnya, para ahli hukumnya. Bacaan hari ini menegaskan sepandai dan sehebat apapun, dengan status apapun seseorang, dia dapat agung Jakarta melalui gerakan sinodalnya yang dicanangkan juga oleh Paus Fransiskus, ingin melibatkan semua orang supaya kebaikan dan kebenaran itu menjadi semakin konkret, semakin membumi, dan semakin dimiliki oleh semua orang, dan bukan hanya tanggung jawab para pejabat gereja.
Kalau kita melihat di sini, bahkan Nabi Yeremia disuruh mengingatkan, kalau engkau terus begitu, maka kira-kira aku akan membuat nasibmu menjadi semakin jelek. Umat diminta untuk mengingatkan para imamnya. Umat diminta untuk mengingatkan para pejabat-pejabat di Israel waktu itu. Bayangkan saja kalau umat juga mengingatkan para romonya. Masih mengingat ya, bahwa seorang penulis bernama Arswendo Atmowiloto menuliskan sebuah surat untuk para imam. Semoga imam jangan begini, semoga romo jangan begini, aku ingin romo yang sederhana, aku ingin romo yang bisa memberi waktu kepada umat, dan seterusnya. Tentu saja berita seperti ini sangat disenangi oleh umat, dan semoga disenangi juga oleh rekan-rekan imam. Apakah kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain? Tidak. Awam pun juga tidak boleh merasa lebih baik dari imamnya, karena merasa romo aja begitu, berarti saya lebih baik. Salah juga. Karena bagaimanapun kita semua mempunyai tugas masing-masing yang harus kita selesaikan di dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi tugas setiap orang di dunia ini ternyata sama. Kalau dari bacaan Injil tadi dikatakan ya, Tuhan Yesus mempunyai tugas mengajar. Tuhan Yesus dipanggil sebagai guru. Maka dia berusaha dengan keras supaya firman-firmannya, supaya sabda-sabda yang dibawa kepada umat itu nyampe. Caranya dengan cara apa? Perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Bayangin aja, Anda nonton TikTok. Saya kalau membuat konten ya, kalau kontennya sudah mulai serius, yang nonton ya paling banyak 2000 lah, paling banyak. Tetapi kalau kontennya itu konten yang asoy-asoy, yang asik-asik, yang jalan-jalan, yang lucu-lucu, bisa sampai 4.000, 5.000, bahkan kalau cuma foto-foto ganteng aja gitu ya sama teman-teman, wah bisa banyak sekali yang melihat. Gejala apa ini? Apa yang ingin diwartakan? Kalau saya mengikuti fenomena itu, maka saya tiap hari hanya foto muka saya aja sama teman-teman, pasti banyak likes-nya gitu, karena romonya sendiri yang nampang. Tetapi tidak ada pewartaan yang akan kami sampaikan. Tidak ada kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan. Akhirnya menjadi pewartaan diri saya sendiri. Itulah alasan kenapa yang kami sampaikan tetap harus firman Tuhan melalui tema-tema yang ingin kami sajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus membuat perumpamaan karena pada waktu itu yang paling disenangi oleh umat-umat Israel adalah perumpamaan. Bayangkan ya, ada seorang pengusaha. Pengusahanya mempunyai karyawan, itu cocok dengan kehidupan mereka. Sehingga orang mulai mendengar, tapi kalau Tuhan menjadi penyelamat kita, Dia menolong kita melalui para nenek moyang kita, Musa melalui padang gurun, mereka udah dengar setiap hari, udah basi kabarnya. Mereka ingin mendengar sesuatu yang lain, maka dibuatlah mengenai tanah garapan, dan juga dibuatlah mengenai misalnya garam dan kemudian juga ya mereka membuat situasi supaya cocok dengan pendengarnya. Yang penting kabarnya nyampe. Seorang yang memang mencintai pekerjaannya tentu akan menjadi kreatif. Dia akan mengusahakan bagaimanapun juga supaya apa yang sedang dikerjakannya itu berhasil. Tetapi orang yang tidak mempunyai passion apapun, maka sebagai imam, sebagai awam, sebagai religius, atau sebagai orang biasa, dia tidak akan membawa apa-apa. Hidupnya akan menjadi kering, karena nasib semua orang sudah ditentukan. Jika engkau memberi kabar baik kepada orang lain, jika engkau menjadi seorang pewarta kebaikan dan menjadi saksi-saksi Tuhan, maka itulah yang akan membuat hatimu menjadi gembira dan kamu menemukan makna hidup. Maka hari ini cobalah melakukan segala hal dengan cara yang positif dan bersungguh-sungguh. Dan ingatlah, bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk memberitakan kebaikan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberikan berkat kepada kita, keluarga, hidup, pekerjaan, dan pendidikan putra-putri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.